makanya itu berdarah-darah kalau udah gitu. Nah Lur, berarti sharing sama Mang Hasan buat Lutino mata merahnya ada 5 poin yang harus dulur tahu. Itu yang Oke, assalamualaikum Lur. Nah, gua udah ketemu nih sama abang gua dah, abang Bang Hasan dari King SF. Ini suhu komplit lah, pokoknya komplit habis lah. Nah, di sini gua mau penuhin dari teman-teman dulur-dulur lah yang banyak Mang pada request nih. Gimana sih cara ngegacorin Lutino mata merah betina katanya nih kan? Betina. Nah sekarang gua udah sama Bang Hasan. Kebetulan Bang Hasan ini spesialis nih buat Lutino MM. Ya kita sharing sama Bang Hasan ya. Gimana cara Bang Hasan buat ngegacorin Lutino mata merah kan begitu Bang ya? Nih di sini gua juga udah kasih kopi tuh kan. Pagi-pagi gua udah kesini namu dikasih kopi Lur. Ngopi Ya. Nah mudah-mudahan buat dulur semua bisa nyimak dan video ini bisa manfaat buat dulur-dulur semua ya. Sekarang kita akan nanya nih sama Mang Hasan. Buset motor. Sekarang kita lanjut ya. Tadi ada gangguan sedikit lah. Nah sekarang kita akan nanya sama Bang Hasan nih ya. Gimana sih cara Mang Hasan buat ngegacorin Lutino mata merah? Oke. Salam mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk settingan mata merah, Lutino mata merah sebenarnya gampang-gampang susah sebenarnya. Gampang susah. Iya, kalau untuk Lutino mata merah itu kalau bagi orang itu sebenarnya settingan males. Settingan Mang. Ini Iya. ini buat ini ya Mang, betina. Betina. Ya, Iya. betina. Ini Iya. buat betina Lur ya. Untuk betina. Jadi kalau untuk betina itu sebenarnya mandi malam aja. Rutin aja mandi malam. Jadi kalau Lutino ini sebenarnya mandi dari jam 7 malam atau pokoknya malam aja lah. Ini kita ya sebisanya kita aja. Sebisanya kita Jadi rutinitas kita tuh mandi malam. mandi malam. Nah, terus untuk siangnya, untuk paginya itu tetap kita mandiin lagi. Mandiin lagi, jemur sebentar ya, mulai dari jam 8 lah gitu kan. Jam 8 pagi kita jemur sampai jam 9. Setelah itu kita angin-anginkan dulu. Angin-anginkan dulu. Berarti nggak bisa terjemur kencang Mang? Oh nggak bisa. Kalau untuk Lutino mata merah ini dia nggak mau dijemur terlalu kencang. Dia karena sensitif apa gimana? Bukan karena sensitif, jadi tipikal dia emang seperti itu. Oh emang seperti itu. Berarti sama halnya dengan paru putih. benar. Berarti itu tipikal Lutino mata merah Mata begitu ya. merah, seperti itu. Jemur berarti secukupnya lah. Secukupnya aja. Jadi jangan terlalu kencang banget. Ya kalau bisa kena uap doang ya gitu Bang. Iya, jadi uap panas. hanya ibaratnya tuh hanya semi kering lah. Iya betul. Gitu. Dan untuk pakannya sendiri itu kita gunakan millet putih biasa. Buat awal ya, buat awal. Nah,
jadi selama penggacoran itu, kalau seandainya kita belum belum main untulan, itu seandainya kita masih single gitu ya. Nah, jadi itu hariannya tuh kita ablakin aja. Ablakin. Ngelihat burung nggak jadi masalah? Nggak masalah, karena kenapa itu supaya dia bisa mapan aja. Biar bisa mapan. Yang penting mapan di rumah dulu. Mapan di rumah dulu. Setelah itu kan kita sendirikan, kita gantung sendiri gitu, ibaratnya tuh tanpa untulan. Nah, jadi setelah durasi dia sudah 40 atau 45, ya mulai dari 30 lah, durasi 30 itu kita lihat, seandainya dia udah mulai gacor, baru kita main untulan. Kita masukkan untulan. Main untulan dengan cara? Jadi kita carikan untulan yang lakian, yang udah mapan, kalau bisa yang gestan. Nah, ini berarti kita cari untulan yang mapan, kalau bisa yang gestan. Yang gestan. Kalau bisa yang gestan. Karena kenapa? Kalau yang gestan ini jadi tipikal kenapa kita harus nyari untulan yang gestan? Itu dia nggak akan kawin. Oh, ke betinanya. gitu. Ya, karena ya. yang gestannya nih biasanya kalau udah karakternya gestan, dia nggak akan untuk ngawinin player kita. Betul. Gitu. Paham. Itu. Nah, itu berarti kan itu proses apa tahap penggacoran? Itu proses kita. Proses. Nah, sekarang buat tahap penggacorannya nih, Bang. Buat tahap penggacoran si Lutino nih, kalau udah selesai nih di proses, kita kan otomatis burung tuh udah gacor ya. Nah, tahapan buat penggacoran itu kayak gimana sih? Nah, iya. Jadi kalau seandainya kita sudah main untulan, nah jadi tetap kita mandi malam rutin karena sesuai dengan ini kita aja. Konsisten lah. Konsisten dengan ini kita aja. Jadi kesehariannya seperti apa kita ikutin aja. Nah, nanti selama di untulin itu sebelum kita main ke meluncur ke lapangan. Jadi itu seharian kita tuh ibaratnya pas iseng-iseng di rumah kita petelin. Oh, berarti kalau setelah kita ngelihat si untulan itu udah mulai cocok ya, di rumah kita pisahin dulu. Jadi nanti terus utak-atik terus, nanti kita sindirin, kita gantungin. Setelah itu kita gabungin lagi, belum ketemu juga terus kita gituin. Nah, kalau seandainya dia masih muber juga, maka yang player kita dengan untulan kita itu kita taruh dengan dewasa yang lainnya. Oh, begitu. Kayak gitu. Sampai dia benar-benar titik gacor. Cuek lah ibaratnya. Cuek. Gacor gitu aja. Iya. Gitu. Nah, kalau ada buat tambahan nih, Mang, ibaratnya si Lutino itu udah mulai gacor nih kan. Dari pakan ada yang dirubah nggak? Kan awalnya poros. Enggak. Terus dipolosin. Terus. Tapi posisinya kita kasih EF-nya tuh seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali. Oh, jagung. Wajib itu ya. Wajib. Itu buat tahap penggacoran. Nah, ini buat dulur ya. Ini caranya Mang Hasan bikin tahap penggacoran buat Lutino mata merah ya kayak gitu, berarti kan. Betul. Ya. Mudah-mudahan ya tips ini ada manfaatnya buat dulur semua yang bisa nyaring ya, silahkan bisa diikuti. Nah, kira-kira seperti ini berarti ya, Lur. Ya, kalau untuk betina itu single tanpa F. Untuk pakannya nilai putih biasa. Nih, takut nggak percaya, takut ngebohong ya. Ini betul, soalnya nyata lah, kita nggak ada diada-adain. Kalau kita pakai pakan kencang ya kita pakai Tambahan lagi nih. Gimana Saya tuh? juga itu sebenarnya itu masih tahap ininya itu. Itu kan masih beratnya tahap mulai dari titik sendiri single sampai titik untulan. Nah, ini benar. Jadi kalau seandainya kita untulin, terus tetap prosesnya masih seperti biasa, belum bisa mapan di gantangan, ibaratnya belum mau bunyi juga di gantangan, maka terpaksa kita harus masuk dalam glodok, buang telur. Nah, berarti setelah burung itu mapan, tetap posisinya masih begitu-begitu aja, nggak ada perubahan ya. Burung nggak ada perubahan. Dengan cara itu kita tetap burung kita masukin glodok. Intinya kita sabar, terpaksa harus kita masukin di dalam glodok dulu. Nah, caranya. Nah, jadi kita cariin glodok dulu, kandang kotak ya, glodok. Nah, terus player kita dengan untulan kita masukin di situ. Nah, sampai dia kawin, seandainya dia dengan jodohan yang gestan itu
apa namanya tuh dia nggak mau akur juga, kita carikan yang akur dulu. Yang akur dulu. Yang akur dulu, yang ibaratnya yang jodoh banget dengan dia. Berarti kita ganti untulan dulu yang Ganti benar-benar untulan dulu, dia yang mau ngawin ya. mau kawin dulu. Setelah dia proses apa namanya tuh proses di dalam gelodok itu dia bertelur, Ya, maka kita biarkan dulu selama 17 hari. 17 hari. 17 hari. Tuh, Lur, catat buat dulur ya. Selama 17 hari. Iya. Nah, dari selama 17 hari itu berarti si burung apa itu nelor? Iya. Dari posisi nelor itu kita harus gimana nih, Mang? Iya. Jadi nanti dari posisi telur itu kita posisinya kan dia angrem nih. Angrem, 17 hari iya, ya, betul. 17 hari jangan sampai netes. Karena kalau player kalau betina ya, kalau untuk settingan betina, kalau dia sampai netes maka burung player kita tuh kurang maksimal nantinya. Ibaratnya tuh mulai kayak gimana? Ngacak lah gitu lah ini. Ya, Jadi ngacok kalau kata orang ngacok gitu ini ya. ya. Nah, jadi kita posisi 17 hari, setelah kita lihat dia udah mulai 17 hari itu jangan sampai netes, kita ambil. Diambil. Kita masukin yang player kita betina ini masukin dalam kandang bulat. Oh, berarti selama 17 hari dia udah nelor. Betul. Jangan sampai diangkam, Jangan kan? sampai netes, Jangan sampai netes. Betul. Nah, si player itu harus kita Kita tarik. tarik. Kita asingkan apa kita pisahin aja? Kita pisahin masuk ke dalam kandang aslinya dia. Untuk ibaratnya buat lomba kandang bulat, kita masukin sendiriin dulu sampai dia titiknya kembali lagi durasi awal. Biasanya kalau burung yang udah buang telur itu durasinya akan hilang dulu. Oh, gitu. Biasanya seperti itu, Wing. Berarti kita sendiriin sampai titik durasinya ketemu lagi. Nah, di dalam proses apa namanya itu kandang gelodok itu ibaratnya proses buang telur itu sehariannya itu kita kasih jual jagung terus. Oh, iya. Jangan berhenti jagung. Tiap hari. Tiap ya? hari. Nanti kan Lagi. kita lihat posisinya kan otomatis kalau betina ini dia akan muncul lemak. Lemak di apa namanya pantatnya kan, Perut, ya. di perutnya Ya, itu ya. lemak. Nah, proses pembuangan lemak inilah yang bikin ininya. Jadi ibaratnya kalau burung banyak lemaknya itu kurang maksimal. Kurang maksimal. Kurang maksimal. Durasi akan hilang. Betul. Terus lagi tipikal dia selalu gimana ya, birahinya over lah gitu. Iya. Maka kalau burung biasanya over itu kurang maksimal biasanya. Namanya betina kan agak sensitif ya, Mang ya. Nah, nanti setelah pokoknya proses pembuangan telur itu kita udah lalui tahapan, masuklah ke proses tinggal lagi, kembali ke awal lagi. Iya, kembali ke awal. awal lagi, kita sendiriin, mandi malam rutin, ya kan? Terus, nah untuk latihannya kita ganti. Nah, ini yang penting ya buat dulur semua. Setelah burung itu kita tarik dari glodok tahap penggacoran. Nah, si burung itu kan berarti udah mulai gacor nih, Lur. Betul sekali. Udah mulai gacor. Nah, tahap selanjutnya buat kita untulin lagi, itu untulannya jangan dipasangkan Betul sama sekali. Jangan yang dengan dia nelor, aslinya. sama yang aslinya. Betul. Berarti harus kita nyari seperti Iya. awal yang gesang itu. Nah. Jangan terlalu akur loh. Jangan terlalu akur, karena proses kalau betina ini dia harus membantai. Iya. Ya gitu. Jadi ibaratnya emosinya tuh kebuang dengan cara ngebantai. Ya, betul. Ya, kalau seandainya terlalu akur, maka player kita betina itu kurang maksimal. Iya, benar Gitu. gitu. Nah, ini buat dulur ya disimak ya baik-baik ya. Jangan sampai kelewat nih. Betul sekali. Soalnya tips-tipsnya banyak yang penting. Berarti pada intinya buat ke poin nih, Mang. Ada berapa poin itu kira-kira ya? Yang pertama ya kita tahap awal, paling awal kita sendiriin dulu. Nah, yang tahap kedua kita kasih untulan. Wajib yang gesang kalau bisa ya. Setelah Cuman proses itu tidak maksimal, kalau proses itu nggak ada maksimal, belum maksimal, kita lanjut ke tahap yang kedua. iya betul. Jadi kita ini lagi dapatkan proses dengan glodok dulu. Berarti tahap sistem glodok. Iya, Kalau buang telur dulu. buang telur. Setelah buang telur, kita burung, kita petel, kita cabut berarti Kita kan? cabut. Kita cabut itu keempat. Berarti yang poin terakhir nih kelima, Iya betul. burung setelah udah gacor, kita
masukin untulan kembali tapi dengan Untulan untulan yang baru, yang beda. Yang beda. Jangan sampai untulan yang lagi dia diglodok Betul. itu disatuin. Karena Ntar nggak maksimal. malah Dikawinin ngaco, lagi. malah dikawin karena buat betina ini mang, setahu saya kan sensitif ya umumnya, cepat banget pindah, apalagi dia ketemu sama suaminya sendiri nih ya kan, Benar. otomatis dia kan pengen ngawin Iya. terus. Nah mungkin udah nggak ada tambahan lagi. Ya mungkin itu aja. Jadi prosesnya tuh tetap kita pegangan dulu itu sabar aja dah. Sabar. Intinya sabar. Itu Intinya, iya, kuncinya. betul, Kuncinya betul. sabar. Biasanya kalau orang nggak sabar itu otomatis ya pasti burung itu akan dijual gitu. Iya. Padahal sebenarnya Ntar kalau udah jalan di orang baru nah, bingung. biasanya itu berdarah-darah kalau udah gitu. Nah Lur, berarti sharing sama Mang Hasan buat lutino mata merahnya ada 5 poin yang harus dulur tahu. Itu yang pentingnya aja ya berarti ya, yang 5 poin yang harus kita pegang. Mungkin sampai sini aja sharing sama Mang Hasan buat betina lutino mata merahnya ya. Mudah-mudahan buat dulur bermanfaat, bisa di-share, dibagikan sama teman-teman Lovebird mania, khususnya nih buat komunitas lutino mata merah Mang Iya, nih ya. mata Ini merah. ini yang permintaan ini dari komunitas MM Mang. Oh gitu. Dari komunitas MM. Makanya suatu penghargaan banget nih ada yang nyuruh sharing sama Mang Hasan ya kan. Siap. Ini dari komunitas MM. Namun mungkin sampai sini aja Mang ya. Iya. Mm-mm. Gitu. Ya mudah-mudahan sharing ini kita bisa lebih banyak pengalaman lah ya kan. Amin. Lebih bisa mendalami lagi buat Lovebird kesayangan kita gitu Mang ya. Siap. Buat merawat. Oke mungkin sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekarang yang kedua, jantan.